Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Laqad ja'at rusulu rabbina bil haqq wa nudu an tilkumul jannatu uristumuha bima kuntum ta'malun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Saya panjatkan rasa syukur saya kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan hidayahnya kepada kita semuanya, memberikan kita umur panjang dan memberikan kesempatan kita untuk kembali bertemu dengan bulan suci, bulan Ramadan di tahun 2017 ini yang bertepatan dengan tahun 1438 Hijriah. Kemudian kepada perantara agama, mulai dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para khulafaur rasyidin, para tabi'in, para tabi'it tabi'in, para tabi'ahum, para tabi'it tabi'ahum, para ulama warathatul anbiya, para mubalik mubaligot yang sudah membawa agama yang hak ini, agama Islam yang berdasarkan Al-Quran dan Al-Hadis ini sehingga sampai kepada kita. Saya syukuri dengan ucapan syukur, alhamdulillah, jazahumullahu khairah. Para pemirsa LDII TV yang saya hormati, yang dimuliakan oleh Allah, sungguh rasanya sangat pantas bila saat ini kita sangat bersyukur kepada Allah diberi kesempatan untuk bertemu di bulan Ramadan, bulan yang penuh dengan keberkahan, bulan yang penuh dengan pengampunan. Sebagaimana diterangkan oleh Rasulullah di dalam hadis Tirmidzi, bahwa sesungguhnya di bulan Ramadan ini, mulai dari tanggal 1 di awal bulan Ramadan, Allah sengaja membelenggu jin, Allah sengaja membelenggu setan, mengharamkan mereka dari mengganggu dan memperdaya manusia. Allah juga menutup pintu neraka sampai tidak ada satupun pintu neraka yang dibiarkan terbuka. Dan Allah pun membuka selebar-lebarnya semua pintu surga sampai tidak ada satupun pintu surga yang oleh Allah ditutup. Sampai ada yunadi munadi, ada sampai orang yang mengundang, wa ya baghiyal khair aqbil wa ya baghiyas syarr aqsir. Wahai orang-orang yang pingin mencari kebaikan, mulailah, bergegaslah, bersegeralah. Di bulan Ramadan ini, bulan yang penuh keberkahan. Di bulan Ramadan ini, bulan yang penuh dengan kebaikan. Di bulan Ramadan ini, bulan yang penuh dengan pengampunan. Wa ya baghiyas syarr aqsir. Wahai orang-orang yang mencari kejelekan, berhentilah. Bulan Ramadan bukan bulan yang tepat untuk melakukan kesalahan. Bulan Ramadan bukan yang tepat untuk melakukan pelanggaran. Penuh dengan pengampunan dari Allah, sebagaimana disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Man soma Ramadana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Barang siapa yang berpuasa Ramadan imanan wahtisaban, karena dia iman percaya bahwa ini adalah perintah Allah, wahtisaban dan semata mengharap pahala dari Allah, ghufira lahu ma taqaddama min dambi, maka semua dosa-dosa yang dilakukan oleh hamba itu sebelum bulan Ramadan diampuni oleh Allah. Sehingga rasanya ini akan menjadi motivasi kita, apapun kondisi kita, bagaimanapun apa yang kita lakukan, apapun pekerjaan kita, karena ini adalah bulan Ramadan, tetap kita harus berpuasa Ramadan, mengingat puasa Ramadan ini adalah puasa yang mendapatkan pahala, janji pahala, diampuni dosa-dosa kita sebelum bulan Ramadan.
Man qoma ramadana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Disempurnakan lagi, barang siapa yang sholat di malamnya Ramadan, entah itu sholat lail atau sholat tarawih, imanan wahtisaban, karena iman dan karena mencari pahala Allah, ghufira lahu ma taqaddama min dambi, dosa-dosa orang itu pun oleh Allah diampuni, ya. Dosa-dosa yang dilakukan sebelum di bulan Ramadan. Begitu besar janji Allah, ya. Sehingga seandainya para pemirsa yang saya hormati, kita di malam hari Ramadan kok belum sempat begitu datang sampai di rumah, sudah dalam keadaan capek, tidak mampu melakukan sholat tarawih bersama dan pengen istirahat, beristirahatlah. Nanti setelah istirahatnya dicukup, bangunlah, laksanakan qiyamul Ramadan, sholat Ramadan, sholat tarawih, sholat lail. Seandainya saking capeknya nanti di tengah malam gak kuat untuk melakukan qiyamul Ramadan, lakukanlah menjelang sholat, lakukanlah menjelang sahur. Dan seandainya sampai menjelang sahur pun belum mampu melakukan Ramadan, qiyamul Ramadan, maka lakukanlah setelah menjalankan sahur. Disempurnakan lagi di hadis muttafaq alaih. Man qoma lailatul qadri imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Barang siapa yang sholat malam di Lailatul Qadar, ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Disempurnakan lagi oleh Rasulullah, barang siapa yang sholat lail pada saat malam Lailatul Qadar, maka dosa-dosanya yang telah lewat, dosa-dosanya yang telah lalu juga diampuni oleh Allah. Begitu besar janjinya Allah yang diberikan kepada kita. Sampai Rasulullah bersabda, Innallaha tabaraka wa ta'ala faradha siyama Ramadan alaikum wa sanantu lakum qiyamahu faman shamahu wa qiyamahu imanan wahtisaban kharaja min dunubi kama waladathu ummuh. Sesungguhnya Allah yang maha barokah dan maha luhur mewajibkan atas kamu sekalian puasa Ramadan. Sedangkan saya Nabi, saya menyunahkan kepada kalian semuanya sholat di malam harinya. Maka barang siapa yang melaksanakan puasa di siang harinya, kemudian sholat di malam harinya, imanan wahtisaban, dilakukan karena keimanan dan dilakukan karena semata mencari ridho Allah, semata karena mencari pahala Allah, semata karena ingin masuk ke dalam surganya Allah. Kharaja min dunubi kama waladathu ummuh. Ini janjinya Rasulullah. Maka dosa-dosa orang yang mengerjakan puasa dan sholat itu oleh Allah akan dikeluarkan dari dirinya. Dia akan menjadi orang suci, kembali suci sebagaimana dia baru dilahirkan oleh ibunya. Oleh karenanya para pemirsa LDI TV yang saya hormati, di bulan yang mulia ini, yuk mari kita polkan untuk mengejar ibadah kepada Allah. Kita kurangi sedikit kesibukan urusan dunia. Seandainya di bulan-bulan yang lain kita terbiasa bekerja lembur, berbagai macam acara kita lakukan di malam hari, makan siang pun kita masih bisa lakukan beramai-ramai, maka hari ini di bulan ini kita mencoba memfokuskan diri kita. Siang hari kita gunakan untuk melakukan puasa Ramadan imanan wahtisaban, dan di malam hari jangan sampai kita ketinggalan untuk melakukan qiyamul lail imanan wahtisaban. Kita cari ridho Allah, kita cari pengampunan Allah. Karena
Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam suatu saat Jibril berkata kepada Rasulullah, nah, qala li Jibril aragamallahu anfa abdin ya, au ba'udah dakhala ramadana falam yukfarlah fakultu amin. Suatu saat Jibril datang kepada Rasulullah, kemudian Jibril berkata, semoga Allah itu merugikan seorang hamba yang dia bisa melewati puasa Ramadan, tapi dia tidak mendapatkan pengampunan dari Allah. Sungguh orang itu adalah termasuk orang yang rugi, karena sudah melewati puasa Ramadan, sedangkan dia tidak mendapatkan ampunan oleh Allah. Dan setelah mendengar Jibril mengatakan kalimat seperti itu, Nabi menjawab, amin. Berarti Nabi pun mengaminkan seandainya ada orang yang bisa melewati bulan Ramadan, kok masih banyak dosanya, kok masih belum bisa mendapatkan ampunan dari Allah, kok masih terancam untuk disiksa ke dalam neraka Allah, maka orang tersebut adalah termasuk orang yang rugi. Kefadalan bulan Ramadan ini, para pemirsa, bukan hanya mendapatkan pengampunan dari Allah semata. Karena di surat An-Nuh ayat 10-12 Allah berfirman, "Fakultu staghfiru rabbakum innahu kana ghafara yursilis samaa'a 'alaikum midrara wa yumtitkum bi amwali wa banin waja'alna lakum jannatin waja'alna lakum anhara." Di surat An-Nuh ini, seandainya ada Allah yang sudah mendapatkan pengampunan dari Allah, seandainya ada hamba-hamba Allah yang sudah minta ampun, istighfar, memohon pengampunan dari Allah, dan sudah diampuni oleh Allah, maka Allah pun menjanjikan kepada yang bersangkutan mendapatkan rezeki yang banyak, sebagaimana disampaikan di surat An-Nuh ayat 10 ini. Yursilis samaa'a 'alaikum midrara. Allah akan mengirimkan hujan midror yang terus, yang banyak, yang bertubi-tubi, yang deras kepada kita semuanya. Wa yumditkum bi amwalin wa banin, dan Allah akan memberikan tambahan rezeki, harta, dan tambahan anak. Waj'alnakum jannatin waj'alnakum anhar, dan Allah akan menjadikan kamu kebun-kebun yang subur, dan Allah akan menjadikan buat kamu sungai-sungai yang banyak airnya. Semuanya ini yang dimaksud Allah adalah barang siapa yang sudah mendapatkan pengampunan oleh Allah, diampuni dosa-dosanya, maka Allah menjanjikan kepada orang itu rezeki yang banyak, rezeki yang luas, ya, yang tiada terkira. Oleh karenanya tidak berlebihan sekiranya kalau saya menyampaikan bahwa bulan Ramadan ini bukan hanya bulan yang penuh dengan pengampunan Allah, tapi juga bisa kita anggap sebagai bulan yang membuka pintu rezeki buat kita semuanya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini memberikan kemanfaatan dan kebarokahan, dan mudah-mudahan semua pemirsa LDII TV ya, di bulan yang Ramadan ini mendapatkan banyak kebarokahan dari Allah, mendapatkan banyak pengampunan dari Allah, seperti kalau kita dilahirkan oleh ibu kita, bayi yang baru lahir. Kemudian setelah kita bisa seperti bayi yang baru dilahirkan, Allah pun akan melimpahkan rezeki dan harta yang melimpah buat kita semuanya. Alhamdulillah, jazakumullah khairah. Muga-muga Allah paring barokah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kovanında gül bağları
셀